Oke. Sudah bisa? Udah on? Oke. Oke, saya cek dulu untuk custom fast lab-nya. Oke, sudah on juga. Sudah bisa? Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Lulut Retro, masih di Custom Fest 2020 Unrestricted dari lantai 2 Jogja National Museum. Nah, saya copot dulu maskernya biar saya bisa ngobrol lebih jelas karena jarak kamera handphonenya sangat jauh biar. Oke, di sebelah saya ada satu narasumber. Ini tadi narasumbernya di kotanya sana di Tagaplek. selatan Jogja. Ini baru nyampe kayaknya tadi. Kemeringet nih. Ya, melintasi lautan kayaknya nih. Oke, saya perkenalkan. Ini di sebelah saya namanya Hendry atau saya biasa sebut Mas Hendry Rocktro. Wah, saya hello dulu Mas ke pemirsa. Halo teman-teman. Halo guys. Guys, nah, biar kayak YouTuber. Guys. Nah. Oke, gini. Seperti biasanya kita setiap malam mengulas tentang karya, tentang sosok, tentang event. Nah, malam ini kita mengulas tentang karya dan workshop. Seperti apa? Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, sebelum ngobrolin workshop, kita ngobrolin apa sih karyanya. Nah, di belakang saya ada satu buah motor chopper yang cantik. Nah, kalau dilihat chopper ini kayaknya baru jadi, catnya pun masih belum ada lukanya, masih mulus gitu. Mas Hendry, boleh cerita sedikit tentang motor chopper buatan Rocktro ini? Ya. Boleh dibuka, Mas? Boleh. Oke. Jangan ditelan tapi. Oke, siap. Jadi ini basic Suzuki GSX 250, Thunder 250 Ya. yang tadinya awalnya mau kasih nama Blackpink. Tapi kayaknya udah ada yang niru Blackpink. Oke. Jadi termasuk yang empunya minta untuk dikasih nama Den Bagus. Nah, Den Bagus itu biasanya itu kalau ngasih nama itu motor tuh dia baratin cewek cewek cantik, cewek seksi, cewek apa. Ini cowok. Apakah pemiliknya penggemar cowok? Jadi ini juga tentu saja kami berterima kasih sama Pak Dodo, juga Dogs Garage yang telah mempercayakan sepeda motor Thunder 250 ini ke bengkel kami, di mana pada saat datang kita cuma dikasih mesin doang, Mas. Itu berarti orangnya perhitungan banget. Masa nggak dikasih duit, cuma mesin doang? Iya. Wah, kalau di bengkel saya nggak, hitungannya jadi susah kalau cuma dikasih duit nggak? Alhamdulillah Oh dikasih. iya, sebutin dong. Nanti orang mikirnya. Makasih Pak Dodo. Oke, pasti nonton nih sekarang. Oke. Pak Dodo. Yang punya siapa namanya? Pak Dodo, Dogs Garage. Dog Garage. Iya. Berarti bohong, ini tulisannya Bukori. Nah, mana nih? kemarin kita kasih Bukhari dia yang nonton. Karena gini Pak Dodo, kebetulan pas kita setorin motor ini pas pertama kali datang, Pak Dodoknya itu lagi di pesawat. Beliau kan mekanik pesawat. Bukan. Oke. Mekanik mesin, tapi bukan mesin pesawat. Tadi di pesawat tadi? Lagi apa ya namanya? Lagi fly. Kok fly kan itu. Suka mengkonsumsi apa gimana? Lagi terbang, perjalanan dari Makassar yang ke jelas Jogja. dong. Ini teman-teman nanti pikirnya enggak lagi fly. Berarti orangnya suka nge-fly gitu. Waktu itu Pak Dodo kita hubungin nggak bisa, ternyata pesawatnya delay dari Makassar ke Jogja, dan alhamdulillah juga sempat ketemu pula di sini waktu itu. Malam-malam itu kita sempat ketemu juga. Oke, berarti Pak Dodoknya itu dari Makassar jauh-jauh untuk ke Custom Fest? Enggak, jadi Pak Dodo itu juga domisilinya di Gunung Kidul, tapi kerjanya di Makassar tapi seminggu sekali dia pulang. Oke, bahas lagi tentang motor yang cakep ini. Ini dikerjakan berapa lama? 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Oke. Ini dari satu gelundung mesin. Iya. Kemudian jadi motor. Ini siapa aja yang terlibat? Apa semua dikerjain di
Roktro atau ada yang diorder keluar? Untuk body part semuanya kita kerjakan sendiri. Terus kita hanya finishingnya aja Mas Lul. Kayak di cat sama di chrome itu di luar. Oke. Catnya Funny Fest. Funny Fest. Funny Fest, Jogja. Jogja. Oke. Ini ada ini nuansa chrome-nya kental. Chrome di mana ini? Chrome-nya di Gunung Kidul ada. Loh, di Gunung Kidul. Iya. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Ternyata di Gunung Kidul pun ada bengkel chrome, tempat chrome yang cakep ya. Betul. Oke. Nanti kita bahas tentang perkembangan custom di Gunung Kidul. Tapi kita kembali lagi. Oke. Depan Springer, frame, exhaust, bracket, handlebar, semua Roktro ini yang bikin. Semua Roktro. Wah, luar biasa. Saya terus terang applause ya. Karena seingat saya, kalau saya dulu main ke pantai-pantai di selatan, lewat Gunung Kidul tuh, nggak ada napas kehidupan customnya. Ya. Ternyata sekarang udah ada buildernya. Nanti kita akan ulik lagi tentang Gunung Kidul. Tapi menarik ini. GSX 250. Betul. Biasanya kalau GSX itu cc-nya gede-gede, ini yang 250. Ya. Dan kalau saya lihat proporsi motornya ini, kalau untuk saya ya, ini pas. Artinya pas, kadang orang dibikin digede-gedein ya. Dibikin seolah-olah jadi motor besar atau dikasih aksesoris yang seolah-olah itu menandakan motor besar atau moge. Kalau ini dibikin cukup simple dan skinny. Nah, konsep dasarnya itu apa toh? Kenapa kok tidak dibikin yang lain? Kenapa begini? Karena yang punya pengennya chopper. Chopper kan bisa juga. Shocknya panjang. Nah, ada sejarahnya. Bannya besar. Kan itu juga chopper. Kenapa? Maksudnya kenapa seperti ini? Ada yang melatar belakangi nggak? Ada Mas Ulut. Jadi kebetulan pemilik motor ini awalnya memang cuman minta chopper doang gitu. Tapi seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu dia kayak istrinya pun dia suka gitu. Gimana kalau selama ini kan kalau bikin motor dia kan nggak pernah yang bisa buat gonceng gitu kan. Okay. Nah terus istrinya itu minta yang dibikin yang ada goncengannya. Terus kita usung konsep apa namanya? Pak Dodok tadi ya? King and Queen ya. Oke. Nah ini yang lupa istrinya Pak Dodok nanti kakinya. Dokter ya? Iya, enggak. Itu micaknya itu di mana ini? Gini Pak, posisinya gini, ngilang di kakinya yang bonceng. Oh iya. Oke. Masuk. Udah kita pertimbangkan semua. Ya. Kalau di dunia movie ada scene terakhir penutup Harley Davidson and Marlboro Man. Gitu. Ini versi Gunung Kidulnya, nanti kita akan lihat Pak Dodok dengan nyonyahnya naik motor chopper ini. Oke, selanjutnya perjalanan motor ini dari baru, apakah sudah pernah di ride atau langsung dibawa ke custom house? Karena bannya ini masih benar-benar masih bau kencur. Wah, ini bau Medan selalu. Gimana? Jadi kita sudah sempat dibawa pulang sama Pak Dodok, sudah sempat di test ride juga, seminggu atau 2 minggu kalau nggak salah. Habis itu kemudian kita iseng-iseng buat daftarin di sini, masuk, ya udah angkut lagi langsung bawa ke sini. Iya. Berarti kebetulan ya ini ya? Ya. Iseng-iseng kan? Iseng-iseng berarti ya. Kemarin kan kita sebetulnya Oktober waktu itu kan kita jadwalnya biasanya custom test Oktober, itu sudah hampir jadi. Kemudian ada pandemi kita juga kita pikir pasti cancel nih saya. Enggak. Gitu. Sebenarnya kami itu bukan cancel, kami itu sengaja bikin prank secara nasional. Prank. Jadi siap. Jangan terlalu serius. Tapi nggak kena deh lo pranknya. Era pandemik ini kalau kita sudah hidup kita semua serba tersekat, harus bersih tegang, itu nggak asik. Betul. Kita harus santai ngadepi semuanya. Nah, tadi sudah bicara tentang motor.
sekarang saya akan jumping bicara tentang workshop yang namanya, ini dari tadi saya dibenarkan terus sama Anggir. Pak, roktro Pak, bukan rohto. Kalau rohto itu tetes mata, gitu kata Anggir gitu. Namanya susah toh. Roktro. Nah, itu kepanjangan dari apa? Apa suka dalam rock yang raw gitu gimana? Itu masuk. Apa? Ayo. Jadi kita punya sejarah perihal nama Mas Ulud. Dulu kita, nah ini tadi belum saya sebut namanya. Ini harusnya juga masuk di sini, cuman malu-malu nanti aja di endingnya kali ya. Mas Yo sama saya itu dulu sejarah bengkel kita itu nggak bengkel motor nggak, tapi bengkel apa kayak besi-besi lasil. Tralis. Oke. Kemudian kenapa enggak dikasih nama Teralis Custom gitu? Nah itu kan jadi sejarah. Wow, ini dulu bengkel Teralis yang berevolusi. Kenapa kok jadinya rock true? Sempat debat alat juga sama kami lah, kami berdua itu. Dulu dia punya ide untuk, kan kita bengkelnya kan sebelahan sama kuburan. Ya. Mau kasih nama apa sih? Nggak kidul kuburan kan elek banget kan gitu. Terus istilah Inggrisnya apa? Sort of funeral gitu. Kok nggak masuk gitu kan. Kemudian kebetulan kami berdua seneng musik rock, seneng main musik, seneng ngeband, punya alat musik juga. Rock, ada unsur rock gitu kan. Ya wes rock custom, ya udah. True itu apa maksudnya? Nggak ada, biar pemanis saja, rock true, oke. Rock true custom. Jadi biar kita wong desa tapi ada kritis. Barat-baratan. Ini menarik nih. Lokasinya di mana, Mas? Biar teman-teman kalau pengen main atau yang teman-teman yang lagi pengen menikmati indahnya pantai-pantai selatan Gunung Kidul, pastikan lewat Kota Wonosari. Nanti bisa japri, bisa mampir. Bisa. Tempatnya di mana? Jadi kita lokasi bengkel kita cukup terpencil, cukup desa lah istilahnya. Dari Kota Wonosari masih ke arah timur sekitar 15 km. Oke. Nama desa. Arah mana? Arah ke Praci, arah ke Pacitan. Arah ke Pacitan. Masih lurus ke timur. Jadi kalau pantai kan dari Wonosari ke kanan, itu masih ke timur. Oh ya, berarti kalau kalian yang mau dari Jogja ke Pacitan, lebih tepat mampir ke tempatnya Mas Hendri, sorry. Saya ganti sekarang. Belum. Oke, itu pasnya di mana pasnya? Jadi dari Jalan Raya Pacitan Jogja itu kita masuk gangnya cuma sekitar 200 meteran. Google Map ada ya? Ada. Di Google Map sudah ada, ketik rock custom di situ sudah ada. Oke. Tepat sampai di kuburan. Gitu. Terus kalau di sana itu yang digarap apakah motor custom doang atau juga ada maintenance atau motor custom maintenance dan masih main teralis? Semuanya masih. Namanya pandemik, semuanya harus bertahan hidup. Apa yang bisa jadi? Jadi yang menarik buat teman-teman yang mau bangun custom sekaligus bangun rumah bisa one stop shopping. Ya, betul. Bangun rumah dapat bonus. Satu teralis. tapi menarik loh. Itu kalau kita ngomongin custom biasanya kan yang berkembang di kota-kota besar. Iya. Saya nggak bilang kota kecil nggak bisa berkembang, tetapi di Wonosari yang notabene dari Jogja berapa? 50. Oh, masuk sih segitu? Iya, Mas. Hah? Boleh dicek di Google. 50 kilo ya. 50 kilo. Itu sekarang sudah ada bengkel custom. Boleh cerita dong perkembangan custom di Wonosari itu seperti apa? Ya. Biar saya yang jarang nongkrong di sana. Saya kalau sana cuma lewat tok Iya. Kalau mau ke Baron, kalau mau ke pantai-pantai. Tapi intens ke sana kita bisa dibilang jarang karena cuma lewat. Mungkin dengan ini siapa tahu kita bisa bikin acara di Wonosari. Ya toh, cerita dulu. Ya, sebelumnya kami Rock Custom sangat mengucapkan terima kasih pada Mas Tulu dan geng Custom Fest terutama karena kita dari 2015 absen cuma tahun 2018. Wah. Dan dari situ kami banyak belajar. Pertamanya gini Mas, saya punya cerita. Pertama kali 2015 kita masuk Custom Fest zaman masih di JEC, kita kan namanya wong desa kan jamnya nurut tuh. Ini aja tadi karena macet ya. Yeah. Kita datang awal masih pede kan, kemudian habis adzan asar
datang motor-motor itu kita nggak pede Mas, terus terang Mas. Waktu itu motornya keren-keren gitu. Mas, pengen pulang rasanya Mas waktu itu Mas. Saking waduh kok bisa masuk ya tempat saya ya. Tapi itu kebanggaan tersendiri dan itu memotivasi kami dari tahun ke tahun untuk selalu berkreasi dan kami sangat berterima kasih sama Custom Fest. Semoga ini bisa berkembang terus, maju terus, termasuk saat ini meskipun ada pandemi corona juga alhamdulillah bisa terselenggara meskipun dan dengan konsep yang keren Mas ini. Lagi ini konsep yang nanti keren. itu kita ulas nanti. Kita ngelos dulu, rock through dulu biar diulik sampai habis. Nah. Oke, berarti 2000 pertama kali Custom Fest 2015. Oke, 2015 sudah di Custom Fest. Custom Fest itu kan masuk tidak asal masuk. Akhirnya tiap kali ada Custom Fest, ada harus ngirim karya dulu, karyanya di screening, ya kan. Kemudian ada pengumuman mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Ada nggak cerita ininya, pilunya? Pernah nggak tidak masuk Custom Fest? Pernah. Sebutin dong. Nah ini nggak apa-apa, ini cerita. Ini memotivasi teman-teman. Jangan sampai patah semangat. Ya. Saya perlu itu karena banyak orang yang tidak masuk kemudian komplain. Custom Fest itu tidak menghargai orang yang sudah berkarya. Kita siapkan 1 tahun, kita kirim ditolak. Ya. Kita menolak kan pasti ada alasannya. Ya. Sampean yang pernah ditolak, boleh dong cerita. Siap. Apakah ditolak terus kemudian berhenti? Tidak, sama sekali tidak. Jadi saya cerita, bahkan di yang sekarang ini kami ada 1 motor yang ditolak. Oh, ini jadi fair loh, ini tidak kongkal-lingkong loh. Ya, tidak pernah Custom Fest itu pilih-pilih. Ini juga penting buat teman-teman yang sekarang pengen ngirim karyanya tapi belum bisa. Ya. Tidak pernah, karena waktu kita seleksi itu kita tutup ini buildernya siapa. Kita hanya based on karyanya. Ya. Nah, tidak masuk. Kemudian tetap datang kan ke Custom Fest? Tetap datang. Nah, di situ tetap belajar kan? Tetap belajar. Jadi alhamdulillah kita kayak yang tahun kemarin kita kirim 2 motor lolos semua. Ya. Yang 2018 kirim motor kita nggak lolos. Ya. Terus yang sekarang kita 2 karya, yang 1 masuk, yang 1 enggak. Yang paling penting tidak pernah menjanjikan ke customer nanti akan menang Custom Fest, itu bahaya itu. Ya, jadi ada cerita Mas Lulu. Saya lupa, belum tak sampaikan. Jadi kadang kita gini, customer itu kan bersemangat sekali untuk ikut Custom Fest. Ya. Sedangkan kita dari pihak builder ya kami lah udah ini nggak masuk ini. Cuman karena ngotot ya udah kita turutin aja. Yeah. Ya udah kalau nggak lolos ya udah orang udah kita bilangin kalau ini nggak masuk belum masuk. Sebenarnya teman-teman ini sudah punya standar sendiri tuh. Bikin motor, oh ini masuk. Betul. Ini nggak masuk ini. Itu. Oke, clear ya. Jadi ya, Rockthrow pun melalui proses dari awal sampai sekarang ikut Custom Fest ada juga loh karyanya yang tidak bisa lolos seleksi. Jadi benar-benar seleksi itu untuk mana toh karya-karya yang kita anggap tahun itu layak untuk didisplay, kemudian di-expose. Ya. Kalau semua karya bisa masuk Custom Fest tanpa seleksi, yang terjadi apa? Kayak parkiran mall kan? Semua jejer. Dan kamu sih nggak bangga? Nggak bangga. Nggak bangga kan? Nggak banget deh ikut Custom Fest lagi, paling begitu. Tapi masuk, ini betul-betul keren semua. Oke. Nah, oke. Kembali lagi ke Rockthrow. Dalam setahun Rockthrow biasa nge-build berapa motor? Di kondisi biasa ya? Di luar COVID ya? Sekitar 6-8 lah. 6-8. Ya. Dan mostly apa? Chopper, KP Racer kah atau apa? Macam-macam. Jadi kalau di kampung kami kan kebanyakan kan takut polisi gitu. Jadi Mas ini tolong di custom tapi sing layak jalan ya. Oke. Itu kita berpikirnya keras juga, aduh custom tapi layak jalan. Piye gitu. Paling yang penting bisa dipasangin sein atau spion kayak gitu Mas. Ya. Jadi di Gunung Kidul berarti di Wonosari terutama
trennya yang berkembang berarti tidak melulu chopper ya? Satu lagi Mas Lut, jadi meskipun kita di bengkel di Gunung Kidul, customer kita kebanyakan justru dari luar. Bahkan luar itu dari pernah, mana? Luar negeri? pernah. Oke. Luar negeri hampir pernah, tapi saya nggak ngerti ininya apa, ekspedisinya, shippingnya saya nggak mau ribet. Sedangkan dia masain shipping, saya nggak mau. Ya udah. Oke. Dari India waktu itu. Oke, dari luar pulau itu dari mana? Dari Balikpapan. Balikpapan. Bikin motor utuh atau hanya spare part atau Utuh. Utuh jadi baru kirim sana. Dia beli motor di Jakarta, kemudian dikirim ke Gunung Kidul, udah jadi kirim ke Balikpapan. Slow ya orangnya ya. Slow banget. Karena kalau lebih gampang belinya di Gunung Kidul, langsung dibangun di Gunung Kidul, kirim ke kotanya. Ini beli di Jakarta, kirim ke Gunung Kidul. Wow, ini slow ya. Slow, santuy. Oke, workshopnya ada berapa tim sih krunya? Berapa kru? 4. 4? Ya. 4 itu sampean terus apa lagi? Sio, buildernya yang utama dia. Oke. Sama Mas Kewek. Terus satu lagi Mas Edi. Oke. 4 orang, kemudian bahu-membahu membuat motor custom. Saya sudah dikode, takut. Satu lagi saya minta mau ngucapin terima kasih sama tim yang telah membantu kita, Mas Gendut, Mas Andi, yang kemarin bopong-bopong itu yang banyak. Sebutin aja semuanya, nggak apa-apa. Mas Siapa Gendut, lagi? Mas Andi, Mas Jauji, Mas Angga. Ada listnya nggak? Dibaca nanti kalau kurang nanti. Mas Wowo di bawah. Oke. Sambil dicoba kopinya, kita malam ini ditemenin The Gade, sponsor Custom Fest juga. Gimana? Rasanya mirip kopi? Nggak ada sianidanya. Jadi kalau kamu ke Custom Fest, kalian main ke Custom Fest, jangan lupa di belakang ada The Gade Kopi, bisa dicoba. Dan ada juga The Gade di kantor-kantor pegadaian di seluruh Indonesia. Kamu bisa browsing. Oke, kembali ke obrolan. Siap. Wonosari, tadi sudah disinggung sedikit, sekarang kita ulik. Oh, Dokter udah cukup ya infonya ya. Nanti yang terakhir tolong dikasih sosmednya sama person kontak nanti terakhir. Oke. Biar tetap follow terus. Oke, Wonosari. Kalau dilihat dari Mas Hendri, perkembangan custom di kota Wonosari itu mulai kapan? Mulai berapa tahun belakangan ini? Semenjak Pak Jokowi pakai custom. Oke. Langsung banyak. Langsung banyak ya? Telepon, pakai Instagram gitu. Mas bikin motor kayak Pak Presiden tuh berapa? Oke. Kalau di Wonosari biasanya nongkrong atau hangoutnya di mana? Yang teman-teman custom ini? Ada tempatnya nggak? Ada, waktu itu pernah aktif, kita juga pernah diundang, tapi kayaknya sekarang udah vakum. Mungkin karena pandemi ini, Mas. Oke. Di alun-alun waktu itu. Di alun-alun ya? Alun-alun Wonosari. Ya, mungkin ini sekedar lemparan trigger buat teman-teman di Wonosari. Wonosari itu menyimpan potensi yang luar biasa. Bahkan sekarang jadi andalan wisata untuk Yogyakarta, karena semua lari ke arah pantai. Dan banyak pantai-pantai baru yang dibuka, yang dieksplor di sepanjang pesisir selatan Jogja. Dari Parangtritis sampai perbatasan Pacitan. Nah, kalau saya terbang itu ngelihat indahnya luar biasa. Kepikiran nggak teman-teman pecinta custom, pelaku custom di Wonosari itu bikin acara yang keren di pinggir pantai? Kita pernah untuk berpikir ke arah situ. Cuman sebenarnya tahun ini kemarin tim udah solid, udah kompak, ngobrolnya juga udah pada nyambung, tapi ya terkendala lagi-lagi COVID. Oke. Nih kalau COVID selesai, berarti akan ada acara di pinggir pantai. Insya Allah, dan semoga juga Nih, Mas Tulut support. Oh, kalau saya kami selalu support. Justru setiap kali kita ngobrol itu, kita bikin statement-statement yang obrolan kita itu nggak kacang lah. Ada isi, ada dagingnya lah. Kalau kemarin kita ngelempar teman-teman builder untuk bikin satu terobosan, bikin karya yang dimasprodakan, terus kemarin sama teman-teman Cap Macan bikin sebuah acara yang jadi acara tahunannya camping ya. Nah,
sekarang saya lempar nih buat teman-teman di Gunung Kidul. Nanti bukan hanya Hendry, tapi teman-teman semua. Bikin dong acara custom, riungan, atau camping, atau whatever lah. Di Gunung Kidul, yang itu juga nge-explore tempat-tempat wisata di Gunung Kidul. Biar apa? Biar ada sinergi dengan pemerintah. Betul. Ya kan? Gunung Kidul lagi pengen meramaikan pariwisatanya. Kalian-kalian anak muda Gunung Kidul harus support. Caranya bikin event. Betul. Undang teman-teman dari luar kota, bikin di sana. Kita akan ramekan. Bener nih? Serius? Insya Allah. Nah, catat ya. Ini ya. Pemerintah juga diharapkan mendukung, Mas. Loh, kalau kamu sudah bikin gerakan, pemerintah bisa dijawil. Itu. Yang penting kalian bikin gerakan dulu, ada Siap. movement dulu. Ya. Oke. Terus selanjutnya, tadi sudah ngobrolin motor, sudah ngobrolin workshop, terus sudah ngobrolin tentang perkembangan custom culture di kota Wonosari. Gunung Kidul, Wonosari ya. Nah, sekarang nih, saya pengen tanya dikit. Ini ada tanya jawab nggak nih, guys? Ada yang tanya nggak? Kalau ada yang tanya, ada dari Sigi Leather, Mas Gagu, tak jempol. Ini ya ini, saya baju keren ini bisa dibeli di boothnya Sigi Leather di belakang. Nanti bisa langsung kontak boothnya. Ini cakep kaosnya. Oh, ini custom vest yang berbeda. Setuju kan? Sangat setuju. Biasanya kita di JEC. 8 tahun kita di gedung Jogja Expo Center. Tahun ini 2020 ini kita move ke JNM. Boleh dong dikasih tahu, dikasih opini, pendapat kamu tentang custom vest tahun ini. Anggap aja aku nggak ada. Nggak enak nih, Mas Lulut. Oke, yang jelas tahun ini jelas sangat berbeda karena kita biasanya bisa beramai-ramai, berbondong-bondong. Tapi begitu kita kemarin pas datang ke sini, kesannya satu, horor. Pas nganterin motor. Yeah. Tapi begitu kita minggu pertama kita cek motor kita. Jadi begitu kita masuk, Mas, kan kita belum di display apa-apa tuh, baru dimasuk aja lah parkir ini. Kita sempat berpikir ini kayak gitu. Tempatnya kayak gini. Saya kan sempat naik situ, tapi nggak jadi, merinding gitu kan. Wah, oke ya. Begitu kita pas dibuka tanggal 15 kalau nggak salah, Mas ya. Tanggal 17-nya kita ke sini, kaget, Mas. Satu kata, keren. Keren. Jadi konsep ala-ala museum itu betul-betul Ala-ala museum itu bukan museum, ini museum beneran loh ini. Betul, iya betul. Kamu tuh yang bener aja ini. Tak bilangin Heri Pemat ini nanti. Keren. Sama Mas Heri Pemat, keren. Ya. Ini motormu itu ngabisin berapa lampu sendiri ini? Wah, 1, 2, 3. Termasuk menambah inspirasi juga buat kami untuk pemotretan juga kan kita nambah lightingnya gitu. Iya. Jadi tambah cakep lah motor. Ya. Nggak kayak motor yang di display di mall kan? Wah, Motor ini. Oh, lebih bagus ini. Iyalah kalau kurang bagus kita komplain nanti. Kalau di mallnya kita kalahnya di SPG-nya, Mas. Loh, Nah, ini nggak kamu ada kalau mau SPG-nya. kasih SPG ya nggak apa-apa loh. Mau bawa brosur nggak apa-apa loh. Oke, berarti tahun ini memang berbeda dan secara pribadi puas ya. Puas dan juga jangan kaget karena demi kesehatan kita semua, kebaikan kita semua mungkin agak ketat. Ya, protokol kesehatannya Betul. ketat ya di sini. Oke, saya baca yang komen, yang tanya silakan. Saya sesi baca-baca pertanyaan teman-teman. Saya cek dari atas. Oke, semua yang kasih hello, saya balas hello juga. Karena banyak banget, gak bisa satu persatu. Wow, banyaknya yang komentar, yang nge-wave. Oke, mantap. Jos Pak Gondrong Grandong Rukto itu siapa? Saya Pak Ada Grandong itu yang mana? Saya waktu SMA dipanggilnya itu, Pak. Oh, Aduh, keconangan nih, aduh. Grandong toh, tuas ngaku nih Hendry, mbok saiki tak undang drong wae. Asem nih, aku Wah, diprank nih. Siapa itu, Pak, yang komen, Pak? Awas kamu ya. Wah, ini Mas Grandong ini baru yang komentar Prabowo Nur Fahmi. Oh, iya. Thank you Mas Prabowo, akhirnya saya tahu namanya Grandong. Pernah ngastem di tempat kita juga. Oke. Ini yang komentar Anton _B _CPM _BSM. Betul Mas, semua butuh proses dan kesabaran. Oke.
Mugi sehat sedanten dari Sigi Leather. Jos, mantap. Terus ada yang komentar sukses selalu. Oke, yang mau tanya masih ada kesempatan. Ini dari Pati, halo? Oh, ini anak-anak Pati kesini riding atau ngebis? Hah? Tinggal di Oh, sini. ini orang lama dia. Jadi kalau kamu lihat anak muda naik motor roda 3, knalpot ke atas, tengil, ya itu orangnya di belakang saya itu, tengil sekali orangnya. Itu kalau ketemu disapa aja. Sejak naik motor roda 3 jadi nakalnya luar biasa katanya. Karena merasa kegantengannya meningkat dengan naik motor custom katanya. Agak dari Pati. Oke, ada pertanyaan enggak? Saya tunggu. Apa yang mau disampaikan mumpung kita masih live? Oh, ada lagi namamu. Itu Grandong alias Pokak, Pak. Ngapusi itu. Dari Fitnah. gendut underscore 27. Itu yang udah tak sebutkan tadi, Pak. Oke. Gendut. Nggak ikut ke sini kenapa itu? Nganterin ibu negara. Oh, tak pikir musuhan. Janganlah, dunia custom jangan saling bermusuhan lah. Kita saling berjabat erat ya. Iya. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Tadi sudah saya sudah saya sampaikan semua yang tadi komen, yang kasih web sama kita web balik. Terima kasih. Dan oke, last apa yang mau disampaikan? Terakhir, sebelum saya tutup. Kita sih karena dari desa ya, Hmm. kepengen pemerintah apalagi dengan Pak Menteri sekarang yang baru ada Menterinya siapa banyak? Sandiaga Uno. Kamu Menteri- ngefan? Biasa aja sih. Oh, tak pikir ngefan. Ya, Kalau terus, dia terus. ngasih bantuan ke kita atau minimalnya kalau pagelaran custom fest atau custom yang lain hadir itu kita mungkin bisa ngefans. Nah, Artinya dia juga bekerja. kalau saya betul. tetap nggak mau ngefan, dia lagi kok. Dan saya normal. Siap. Oke, gini. Lebih Ini perhatian kalian buat- punya nggak merchandise rock throw? Nggak bikin? Ada. tapi- Ada, ya? Oh. Oke, kalau gitu diiniin dong. Yang ngefan rock throw, yang pengen kenalan, silahkan beli merchandise kami. Iklan dong, ayo. Siap. Merchandise kita udah ada, termasuk yang desainnya baru, cuman belum kita posting aja. Lah, Nanti- kamu kok nggak pakai? Ini contohnya bahannya baru pakai bahannya, makanya sengaja nggak pakai apa polos Samsung. Oh, contohnya ini, Nah, ini jadi contohnya kaosnya ini. kayak gini. Jadi kalau kamu mau beli besok, beli kaos di toko kaos yang hitam pokoknya. Itu kaosnya Roktro pokoknya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Gunung Kidul ya. Oke, terus yang lain ini ada pesan sponsor buat teman-teman semua yang pengen merchandise custom fest, merchandise yang cakep-cakep kayak topi saya ini. Ini bisa langsung hubungi di Instagram customfest.store. Ini ada artikel cakep barusan saya di-send oleh tim merchandise. Ada rombi dari jaket, kemudian ada tas juga, dan ada beberapa artikel-artikel yang baru jadi hari ini. Jadi ternyata mundur, jadi baru diposting hari ini. Buat kalian jangan sampai kehabisan, segera cek di Instagram customfest.store ya. Oke, sip. Kelasnya belum tadi. Udah kan? Belum. Sebutin anunya Instagram belum? Nah itu. Nah, oke. Sekarang silahkan iklan workshop kamu, Instagram, nomor kontak, sistem pembayaran bisa diangsur enggak? Oke. Oke. Siap, terima kasih Mas Lut, terima kasih Custom Fest telah mengundang kami. Maaf tadi telat karena kita harus ke kondangan dulu dan juga jalanan macet karena jalan Wonosari Jogja sekarang sudah sangat susah untuk dilewatin kalau weekend. Jangan lupa Wonosari juga Hidden Paradise-nya Jogja. Kalau main ke Wonosari, main ke bengkel kami, ke Roktro Custom, wawancara gratis. Termasuk jangan lupa untuk follow IG-nya Roktro Custom. Di YouTube juga kita konsepnya YouTube kalau mau belajar bikin custom mungkin kedepannya kita dan sudah ada di channel YouTube Roktro Custom, bahkan cara ngelas, cara nyambung rangka sebagian sudah ada dan besok lebih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, matur nuwun. Top ya, ngomong sama YouTuber ya.
Siap. Bedain anak custom sama YouTuber itu waktu ngomongnya udah teratur. Ya, oke. Jangan lupa di subscribe. Nanti kalau subscribe dapat diskon pembelian merchandise. Berapa persen? 0% dulu. Gitu. Kalau mau nambah harusnya yang diskonnya agak lumayan. Nah, untuk kalian yang udah mensubscribe dapat diskon 100%. Oke, bisa dimusyawarahkan, Mas. Langsung rame sold out. Oke, Langsung mampus kita close ya. judulnya. Sudah dikasih kode waktu kita habis. Oke, dari lantai 2 Jogja National Museum, Custom Fest 2020 Unrestricted dari sini. Tamu saya, sebutin dong. Henry Rocktro. Hendy Rocktro alias Mas Grandong alias Poka. Dan saya Lulut Retro mengucapkan terima kasih sudah follow, sudah nonton. Dan sampai ketemu, tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Silahkan dilakukan dan jangan sampai tidak dilakukan. Matur nuwun.